Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan bantuan yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana menemukan diri kita saat kita terjebak atau tidak bisa mengingat perintah yang bekerja gitu. Seperti biasa, setelah login kita tampilkan dulu terminalnya. Nah, udah. Nah, langkah pertama itu kita menjalankan perintah di basel dengan mengetikkan perintah lalu enter gitu. Kita coba untuk menampilkan tanggal hari ini dulu. Nah, outputnya kayak gini ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah, kita bisa mengakses halaman man. Misalkan kita coba man get. Nah, kayak gini outputnya. Oh ya, dokumen yang ditampilkan dengan perintah man itu disebut dengan man page gitu. Nah, di halaman man ini gitu ada beberapa tombol yang mengontrol output dari halaman man-nya sendiri itu. Nah, contohnya itu ada H yang tujuannya untuk menampilkan bantuan. Kemudian ada Q besar atau Q kecil yang digunakan untuk keluar dari halaman bantuan atau manual. Terus ada spasi atau F atau page down yang digunakan untuk memindahkan layar ke depan. Nah, untuk memindahkan layar ke belakangnya itu kita menggunakan B atau page up. Kemudian untuk pindah ke bawah satu barisnya itu kita menggunakan enter atau panah bawah. Nah, untuk naik satu baris kita menggunakan perintah panah atas. Untuk mencari ke depan kita menggunakan garis miring yang diikuti dengan teks untuk mencari. Nah, untuk mencari ke belakang itu kita menggunakan tanda tanya yang diikuti juga oleh teks untuk mencarinya gitu. Untuk pindah ke teks berikutnya yang cocok dengan pencarian kita menggunakan N kecil, dan untuk N besarnya digunakan saat kita akan pindah ke teks yang cocok sebelumnya. Nah, kita coba untuk melihat daftar perintah gerakan. Kita ketikkan H kecil. Nah, outputnya kayak gini. Nah, gimana cara balik laginya? Kita menggunakan Q. Nah, kita udah balik lagi ke dokumennya gitu. Oke, selanjutnya pencarian itu tidak apakah huruf besar atau kecil dan tidak wrap dari bawah ke atas atau sebaliknya. Kita coba untuk pencarian maju untuk kata file. Nah, tadi kan pencarian maju itu menggunakan garis miring. Kita kan mau mencari kata file gitu. Berarti kan katanya kita file. Enter. Oh ya, perlu diingat bahwa apa yang kita ketik harus muncul di bagian kiri bawah layar kayak tadi ya. Nah, outputnya kayak gini. Kita udah melihat di sini, bisa lihat di sini nama-nama yang ada kata filenya gitu ya. Nah, perhatikan bahwa teks cocok dengan perintah yang disorot. Teksnya tadi kan file. Nah, ini pencarian yang disorotnya juga file. Nah, untuk maju ke pertandingan berikutnya kita menggunakan N kecil, dan untuk baliknya lagi menggunakan N besar. Nah, ini kan N kecil. Terus kita balik lagi N besar, N besar, N besar, N besar. Nah, balik lagi kan gitu. Jadi kayak ngegulir gitu, ngegulir si halaman man-nya ini. Terus kita juga bisa bergerak ke bawah satu layar gitu kan. Kalau misalkan kita pakai N ini sedikit-sedikit ya. Nah, untuk pindah ke bawah satu layar itu kita bisa menggunakan spacebar tuh. Nah, dalam beberapa kasus kita mungkin nggak ingat nama pasti dari perintahnya gitu. Nah, dalam kasus ini kita dapat menggunakan opsi minka untuk perintah man dan memberikan argumen kata kunci. Misalkan kita coba untuk mencari password, tapi ini kita balik dulu ke awal. Nah, kayak gini. Kita coba man minka
terus diikuti kata kuncinya password. Bentar, nah kayak gini, ini outputnya menampilkan semua yang ada kata passwordnya gitu. Nah, opsi minka untuk perintah man perintah akan sering menghasilkan output dalam jumlah besar. Nah, kita akan bahas sedikit cara untuk membatasi outputnya dari output dalam jumlah besar gitu. Terus menggunakan apropos. Kita tadi apropos kata kuncinya password. Nah, apropos ini digunakan kalau kita mau membatasi outputnya gitu, tapi nggak ada perbedaan antara penggunaan man, minka, dan perintah apropos gitu. Nah, seringkali ada beberapa halaman man dengan nama yang sama. Misalnya perintah berikut menampilkan 3 halaman untuk password. Kita coba menjalankan perintah halaman man untuk kata kunci password. Kita menggunakan minf. Minf. Terus kata kuncinya password. Nah, kayak gini. Ini menampilkan 3 baris, 3 halaman untuk password gitu. Nah, halaman man yang berbeda dibedakan oleh section. Secara default ada 9 bagian halaman man. Yang pertama itu ada program yang dapat dieksekusi atau perintah shell, kemudian ada panggilan sistem, panggilan perpustakaan, file khusus, format dan konvensi file, games, lain-lain, perintah administrasi sistem, dan rutinitas kernel gitu. Saat kita mengetikkan man password, bagian pertama akan dicari, dan kemudian jika ditemukan kecocokan, halaman man akan ditampilkan. Perintah man and password yang sebelumnya kita jalankan menunjukkan bahwa ada halaman man bagian 1 untuk password. Nah, akibatnya itulah yang ditampilkan secara default. Nah, untuk menampilkan halaman man untuk bagian yang berbeda, kita menggunakan nomor bagian sebagai argumen pertama untuk perintah man-nya. Coba man 5 password. Kayak gini outputnya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, udah. Sekarang kita balik lagi ke prompt system. Nah, kan manf juga kan menampilkan sama bagian halaman man untuk sebuah nama, tapi kita juga bisa menggunakan perintah what is yang diikuti juga dengan kata kuncinya. Kayak gini. Sama aja. Jadi nggak ada perbedaan antara penggunaan man, min, f dan perintah what is gitu. Oh ya, dalam semua fitur sistem halaman man itu beberapa fiturnya memiliki fitur yang lebih canggih yang disebut dengan halaman info. Kita coba jalankan perintahnya menggunakan info.dat. Kayak gini outputnya. Nah, kita coba lihat sampai bawah. Nah, setelah selesai baca, kita bisa balik lagi ke atau keluar dari halaman info menggunakan Q. Oke. Nah, cara lain untuk mendapatkan bantuan adalah dengan menggunakan opsi double strip diikuti dengan help. Kayak gini. Nah, sebagian besar perintah memungkinkan Anda untuk memberikan argumen help ini untuk melihat penggunaan perintah dasar. Misalkan kita mau coba di tanggal ya, date, kemudian diikuti help. Nah, outputnya kayak gini. Beberapa fitur sistem juga memiliki dokumen bantuan yang lebih rinci yang terletak di user shared document, struktur directory. Kita coba untuk menampilkan outputnya. Kita pakai ls, kemudian user share doc. Nah,
outputnya kayak gini. Nah, perhatikan bahwa hampir semua kasus halaman man dan halaman info akan memberi informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, tapi jika kita butuh informasi yang lebih mendalam, kita dapat menemukan informasi ini di file yang terletak di user share dokumen itu sendiri gitu ya. Tadi kita coba. Nah, terus kita sekarang akan mengeksplorasi cara mencari file di sistem. Nah, cara mudah untuk mencari file adalah dengan menggunakan locate. Misalkan kita coba cari cron tab ya. Locate cron tab. Nah, outputnya kayak gini. Nah, coba diperhatikan di sini outputnya menyertakan file yang memiliki cron tab sebagai bagian dari namanya. Untuk menemukan file yang baru saja diberi nama cron tab, gunakan perintah min b yang diikuti dengan kata kuncinya cron tab. Jadi kita coba locate terus strip b, ketik, terus garis miring terbalik, terus cron tab, terus tanda petik lagi. Kayak gini outputnya. Nah, ini itu file yang baru saja diberi nama cron tab. Untuk catatan, perintah locate ini menggunakan database yang secara tradisional diperbarui sekali sehari. Biasanya diperbaruinya itu tengah malam ya. Nah, selanjutnya kita mungkin pengen cari di mana sebuah perintah atau halaman man-nya berada. Nah, kita itu bisa cari dengan menggunakan where is. Atau where is misalkan cron tab. Nah, kayak gini outputnya. Cron tab itu ada di sini. Filenya terletak di sini. Tuh. Nah, udah semua ya untuk cara-cara untuk mendapatkan bantuan. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.